Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa atas waranugrahanya. Hari ini kita dapat melihat kembali mimbar agama Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Medan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Medan melalui penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kota Medan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir kembali dengan tema yaitu perayaan Saraswati. Hari ini tepatnya 25 September 2022. Besok adalah perayaan Nawaratri yang kita kenal bersama dengan 9 malam pemujaan. Saya tidak menjelaskan 3 hari Durga dan 3 hari Laksmi, tetapi saya mau menyambil sebuah eksistensi dari perayaan Saraswati atau Dewi Saraswati. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita harus bersyukur menjadi umat Hindu. Kenapa? Karena umat Hindu banyak memiliki hari suci keagamaan. Perayaan hari-hari suci keagamaan merupakan sarana untuk mengaturkan rasa terima kasih dan bersyukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Salah satu acara tersebut adalah Nawaratri, yang nanti di sana ada perayaan Hari Saraswati, 3 hari terakhir. Timbul pertanyaan dalam hati, sudahkah kita bersyukur pada setiap Hari Saraswati tiba? Nah, Bapak Ibu sekalian, terkhusus umat Hindu Bali, mereka melaksanakan Hari Saraswati ini setiap 6 bulan sekali, tepatnya Sabtu Umanis Wuku Watu Agung. Jadi dalam perayaan Hari Saraswati, hendaknya setiap umat merenung dan mencari penyadaran ke dalam diri sendiri. Karena jika sudah menemukan penyadaran dalam diri sendiri, maka itulah hakikat pengetahuan yang tertinggi. Berbicara tentang Saraswati, Saraswati ini merupakan lambang suatu tingkat kesempurnaan, Bapak Ibu sekalian, di mana mengandung nilai-nilai ada Satyam, Siwam, dan Sundaram. Satyam ini kebenaran, Siwam ini kemuliaan, dan Sundaram ini keindahan. Bapak Ibu sekalian, Dewi Saraswati tidak bisa luput dari ketiga hal ini. Beliau adalah seorang Dewi yang menjalankan kebenaran. Beliau merupakan Dewi yang sangat tinggi rasa kemuliaannya. Dan kalau kita lihat sosok Dewi Saraswati, sangat indah Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa adanya ketiga nilai ini, maka pengetahuan itu hambar. Kalau kita bilang seperti sayur tanpa garam. Baik Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi manusia, sehingga di dalam ajaran agama Hindu diabadikan dalam bentuk simbolis Dewi Saraswati. Saraswati adalah sebuah nama suci untuk menyebutkan sosok Dewi ilmu pengetahuan. Kata Saraswati berasal dari 2 unsur kata, saras dan wati. Saras memiliki arti mata air, terus-menerus atau sesuatu yang terus-menerus mengalir. Sedangkan kata wati berarti memiliki. Ilmu pengetahuan itu sifatnya mengalir terus-menerus, tiada henti-hentinya, ibarat sumur yang airnya tiada pernah habis. Meskipun tiap hari ditimba untuk memberikan hidup pada manusia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, di India maupun di Bali, Dewi Saraswati ini dilukiskan sebagai Dewi yang sangat cantik dan bertangan 4 yang masing-masing memegang 1 genitri, utrasi malai, 2 keropak, 3 wina gitar itu ya, dan 4 adalah dia duduk di atas bunga teratai, serta di dekatnya terdapat burung merak dan angsa
Semua lukisan lambang di atas merupakan suatu simbol yang masing-masing memiliki makna. Saya akan uraikan satu-satu Bapak Ibu sekalian. Dari 7 hal yang melekat di dalam Dewi Saraswati ini, yang pertama adalah Dewi cantik yang berwibawa, menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang amat menarik dan mengagumkan. Kecantikan Dewi Saraswati bukanlah kemolekan yang dapat merangsang munculnya nafsu birahi. Memang orang yang berilmu itu akan menimbulkan daya tarik yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena itu dalam Kakawin Niti Sastra ada disebutkan bahwa orang yang tanpa ilmu pengetahuan amat tidak menarik, biarpun yang bersangkutan muda usianya, sifatnya bagus dan keturunan bangsawan. Orang yang demikian ibarat bunga merah menyala tetapi tanpa bau harum sama sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah keropa. Keropa ini adalah lambang dari sumber ilmu pengetahuan itu. Jadi keropa ini adalah sumber ilmu pengetahuan, merupakan lambangnya. Yang ketiga adalah genitri. Kita sama-sama ketahui genitri atau orang Tamil sering menyebutkannya Utrachi Malai. Nah, ini adalah lambang bahwa ilmu pengetahuan itu tiada habis-habisnya. Kalau kita lihat putaran genitri itu 108 kali, setiap kita putar Om Namah Shivaya, Om Saraswati Namaha 108 kali, itu tiada habis-habisnya. Genitri ini juga lambang atau alat untuk melakukan japa. Kita seling berjapa, melakukan ini. Berjapa yaitu aktivitas spiritual untuk menyebut nama Tuhan berulang-ulang, nama Semaranam. Ini pula berarti menuntut ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ini berarti pula ilmu pengetahuan yang mengajarkan kita menjauhi Tuhan adalah ilmu yang sesat Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah wina. Wina ini sejenis alat musik. Kalau di Bali itu disebut rebab, nah di Tamil itu disebut wina. Suaranya amat merdu dan melakonis. Ini melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung keindahan Bapak Ibu sekalian, atau estetika yang amat tinggi. Jadi wina ini digunakan Dewi Saraswati sebagai alat musiknya untuk menyampaikan bahwanya ilmu pengetahuan itu mengandung sebuah keindahan Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah bunga teratai atau lotus. Jadi Dewi Saraswati itu duduk di atas bunga teratai. Ini mampu tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah walaupun hidupnya di atas air yang kotor. Jadi kalau kita lihat kadang bunga teratai ini sering hidupnya itu di atas air yang kotor. Artinya apa? Teratai melambangkan kesucian dari Ida Sang Hyang Widi dan merupakan simbol dari ilmu pengetahuan itu sangat suci. Jadi teratai ini menyimbolkan sebuah pengetahuan yang sangat-sangat suci. Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah angsa. Angsa ini adalah jenis binatang unggas yang memiliki sifat-sifat yang baik, yaitu tidak suka berkelahi dan suka hidupnya berharmonis. Jadi dia kadang ngumpul, kadang ngompleks dan lain-lain. Angsa juga memiliki kemampuan memilih makanan tidak sembarangan. Meskipun makanan itu bercampur dengan air kotor, tetapi yang masuk ke perutnya adalah hanya makanan yang baik. Jadi dia selalu mencari makanan yang baik saja walaupun tempat makanannya itu bersimpu kepada tempat yang kotor. Sedangkan air yang kotor keluar dengan sendirinya dari perutnya. Demikianlah orang yang telah dapat menguasai ilmu pengetahuan, kebijaksanaan mereka memiliki kemampuan wiweka. Tahu wiweka? Wiweka artinya suatu kemampuan untuk bisa membeda-bedakan yang baik, yang mana, yang jelek, yang mana, yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Ini yang bilang subha karma, asubha karma. Nah, jadi perbuatan ini perbuatan baik, perbuatan buruk. Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh adalah burung merak. Ini terakhir. Burung ini adalah lambang kewibawaan. Orang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan adalah orang yang akan mendapatkan kewibawaan. Jadi kalau kita memiliki ilmu pengetahuan itu, kita menguasainya, maka dengan sendirinya sikap kewibawaan itu hadir pada diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, dengan memiliki pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang tahu atau mengetahui berbagai hal baik tentang hakikat keberadaan hidup itu sendiri, maupun cara atau jalan semestinya dilakukan dalam hidupnya. Maka jika kita tidak berpengetahuan, kita dipersamakan dengan orang buta yang masuk gua. Sudah buta, masuk gua pula, alangkah gelapnya Bapak Ibu sekalian.
dalam kondisi seperti itu, jelas kita akan banyak membuat kesalahan, yang artinya banyak membuat dosa dalam hidup, banyak membuat asubah karma dalam hidup. Atas dasar pemahaman itu, maka orang yang memiliki ilmu pengetahuan dijamin akan terhindar dari dosanya. Bapak Ibu sekalian, berikut saya sampaikan sekilas tentang si Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Jadi dalam perayaan Navaratri ini nanti ada hari ke-7, 8, dan 9 itu merupakan upacara kepada Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Biasanya siswa dan para mahasiswa membawa buku mereka untuk dipersembahkan dan memohon berkat agar nanti merekanya memiliki ajar dan bahan ajar yang bisa memiliki pengetahuan seperti Dewi Saraswati. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam mengulas materi tersebut, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekiranya Bapak Ibu dapat mendengarkan dan bisa membagikan kepada seluruh umat Hindu, mimbar agama Hindu kita ini. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Sri Ambontu, Sukambontu, Purnambontu. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.